Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 25 Oktober 2020 adalah minggu biasa ke-30. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, apa yang Tuhan Yesus sabdakan pada hari ini kepada kita, sesuatu yang dalam khotbah-khotbah sering dikatakan, sering dikhotbahkan, sering disampaikan sebagai bahan renungan kita. Bukan sesuatu yang asing, tapi menjadi pengalaman kita. Tidak selalu mudah untuk mewujudkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, seperti yang kita dengarkan pada hari ini. Karena apa? Karena sering kesenangan badan itu begitu kuat. Kita merasa nyaman, merasa enak karena kesenangan itu, yang kemudian menjauhkan kita dari apa yang sebetulnya bukan sekadar menyenangkan hati kita, tapi yang sesungguhnya membawa sukacita sejati, yaitu hidup dalam kasih. Tuhan mengajak kita untuk bergerak dari kecenderungan mencari kesenangan-kesenangan secara jasmani, menuju menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bisa diambil dari kita justru karena hidup dalam cinta kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kasih itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang baik, tapi melakukan sesuatu yang baik karena kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan dengan kasih abadi. Maka orang yang memberikan inspirasi kepada kita dalam hidup yang seperti itu, hidup yang ditandai oleh kasih, mestinya adalah Yesus. Kita memandang dia untuk melihat bagaimana hidupnya, hatinya terarah kepada Bapa. Dan karena terarah kepada Bapa itu, ia berjalan kemana-mana untuk berbuat baik. Melalui perkataannya, melalui tindakan-tindakannya, melalui perbuatan-perbuatannya. Dia menjadi inspirasi hidup kita, supaya dimanapun kita berada, kita sungguh-sungguh menjadi warta sukacita, kebaikan, cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Supaya hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh memberkati orang lain. Dalam semangat pengorbanan, mau menerima sakit karena mengasihi orang lain, mau memikul beban kehidupan karena ingin agar orang lain bahagia, selamat, rela untuk menderita karena tahu bahwa itulah yang Yesus tunjukkan kepada kita ketika ia menunjukkan kasih-Nya yang tak terhingga untuk kita semua. Hidup kita mesti menjadi hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan cinta dan pengorbanan Tuhan bagi kita kepada orang lain. Kita mesti menjadi Tuhan
menjadi tangannya, menjadi perpanjangan kasihnya, menjadi orang yang juga mau membawa kebaikannya kepada orang lain dalam kesediaan kita untuk ikut berkorban demi orang-orang itu. Kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan sejati karena setia mengasihi Tuhan dan karena itu mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.